sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I been a rover like slow. Oke guys, balik lagi di channel gua Sanucai. Sekarang gua ada di tempat pelatihan apa nih? Tinju ya? Pelatihan MMA. Pelatihan MMA itu sejenis kayak tinju juga ya? Ya kan, bener kan belum nih? Kayak abang-abang gua. Oke, sekarang gua ngobrol-ngobrol juga nanti sama Bang Ananda Zulfikar. Dia salah satu pelatih dari MMA Indonesia. Dia juga udah jam terbangnya juga udah lumayan ya, dia sempat tampil di TV One, di cuplikannya lo lihat. Latihan dulu sama dia, ninju biar maju. Ayo, ini gue pakai nih. Halo guys, sekarang gue udah siap nih buat latihan. Sama Bang Ananda. Abis itu kita ngobrol-ngobrol, jadi liatin dulu kita latihan biar lebih meyakinkan kan bahwa dia pelatih MMA jelas. Oke guys, saksiin terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ini. Oke. Oh ini ya, oke. Sakit tangan gua. Oke guys, sekarang gua udah sama siapa nama lu? Kenalin lah. Oke, nama saya Ananda Zulfikar. Biasa nickname saya dipanggilnya Panda. Oh, panggilan Panda. Yes. Jadi bukan gorila. Oke, apa gua manggil lu bro aja ya? Boleh. Bro, jadi gua kesini memang lagi pengen lah nih, gua lagi pengen review usaha orang ini kan termasuknya juga usaha kan, lu ngedirin pelatihan gitu. Dan gue pengen nanya-nanya sama lu nih, maksudnya ini sebenarnya gue kan ngeliat di Instagram lu juga tuh. Yes. Ini gue pikir ini pelatihan tinju, pelatihan ya semacam tinju lah gitu, ternyata berbeda. Tinju adalah termasuk salah satu bagian dari mixed martial art. Oh, gue nggak usah nyebut ininya lah ya, MMA aja gue panggil ya. Singkatnya aja. MMA gitu ya, MMA ya. Oh jadi ini masih ada bagian dari tinjunya gitu. Karena gue lihat gerakannya juga. Tadi gue udah diajarin sama lo kan kayak ada gerakan-gerakan tinjunya ya, gitu. Basicnya itu. Dan dulu kan gue sempet satu kantor sama lo di suatu perusahaan bank ya. Lo kok bisa sampai ke sini gitu? Karena pas di kantor itu gue nggak tahu nih lo bisa ini hobi termasuknya? Ini salah satu hobi gue. Dan akhirnya gue jadiin bisnis. Oh, jadiin bisnis. Yes. Jadi lo buka pelatihan ini memang awalnya hobi ya? Berapa tahun lo ngejalanin ini? Kalau di Jakarta sebagai owner gym dan head coach, gue sampai tahun ini tahun kelima gue. Udah 5 tahun lo? Ini udah 5 tahun. Untuk pelatihan ini? Untuk pelatihan ini. Sebelumnya gue di Bandung, gue bekerja di
salah satu gym, gue ngajar, gue sebagai manajer atlet juga di sana itu dari 2010. Oh gitu, wah 2010, 5 tahun di 5 tahun. 2010 sampai 2015, akhirnya 2015 gue balik ke Jakarta, gue ngedirin ini. Oh lo ngedirin ini sendiri. Ada teman nggak? Enggak. Partner, lu sendiri pure? Pure ini gue sendiri, tapi sekarang gue ada asisten untuk membantuin gue. Oh gitu. Tapi jadi kalau 2010 sampai 2015 itu gue bekerja atau istilahnya belajar sama orang. Di 2015 gue membuat tempat sendiri. Ini nih maksudnya berarti lu fokus ke sini sekarang? Apa masih kerja? Gue masih kerja. Oh, lu masih kerja. Oh berarti ini usaha sampingan lo ya? Ini sampingan tapi sekaligus menyalurkan hobi lu ya, memang gitu ya. Terus kenapa gue tetap menjalanin ini? Ini ada stress release gue di sini. Jadi gue misalnya pagi sampai siang gue kerja, sore gue masih kerja, misalnya gue mumet, gue ngelepasinnya di sini. Gue bisa pukul-pukulan, ngelepasin yang stres lo lah ya pas lu masuk di kantor segala macam. Jadi di rumah tuh ya lu ngelampiasinnya di sini. Wah asik juga ya, ngasilin uang lagi kan. Jadi apa pekerjaan yang enak itu di saat lo punya hobi dan hobi lo itu ngasilin, ya kan? Itu asik banget sih emang. Dari tempat pelatihan ini udah berapa member yang lo latih nih? Banyak. Pasti dong lo punya member dong. Dan lumayan banyak. Sampai saat ini gue ada mungkin sekitar 100 member. Dihitung 100 ya, tapi mereka semua on and off. Ada yang bulan ini latihan, minggu depan gitu. Jadi rolling. Jadi sistemnya kayak tempat gym gitu ya? Yes. Jadi ada yang off, ada yang masih berjalan, ada yang rutin gitu ya. Nah, untuk kayak pemain-pemain yang juara sempat lo latih nggak? Ada beberapa yang salah satu fighter kali yang gue latih ada yang gue latih. Tapi untuk yang di sini gue sekarang punya satu fighter yang main di One Fight MMA di TV One, namanya Panji Dimas. Dia salah satu fighter, dia baru masuk. Terus juga gue membantu beberapa fighter-fighter lain untuk bantu untuk latihan. Ada Suwardi, ada juga Inandia Citra yang sekarang masih di One Fight. Terus dulu saya sempat membantu yang sekarang jadi juara featherweight di One Fight itu Aib Saifuddin. Itu Aib juga? Itu ya dia sempat ngelatih lo? Sampai baru udah berapa tahun dia ikut gue ya, mungkin ada 8 tahun dia ikut gue. Terus sekarang dia pindah gym, tapi sebelumnya sama gue dari basic sampai gua. Nah terus maksudnya di saat lo ngelatih apa sih kalau di atletnya itu namanya atletnya ya, lo ngelatih atletnya nih itu ada beban gak sih? Beban pasti, maksudnya apa ya, gue harus melihat karakternya setiap fighter. Gue nggak bisa menyamakan ratakan. Oh, nggak bisa lo sama ratain ya? Setiap fighter punya karakter masing-masing. Ada mungkin yang dulunya sudah punya basic bela diri. Gue tidak boleh menghilangkan basicnya itu. Gue harus mengimprove bela dirinya yang sebelumnya gitu kan. Apa kekurangannya baru itu gue pegang. Gitu. Gitu. Iya kan biasanya kan kalau atlet-atlet itu kan ada sponsornya enggak? Iya kan? Kalau misalkan dia sampai kalah kan berarti kan beban di lu nih sebagai pelatih. Pasti dong. Pasti. Nah itu ada dapat komplain nggak biasanya? Enggak sih. Biasanya sponsor pun juga udah mengerti biasanya. Nah, pertandingan lah ya, pasti ada kalah ada menang ya, harus dimaklumin ya. Oh makanya gue pikir tuh lo latih kalah lu disalahin nih. Wah nih mungkin pelatihnya kok enggak gitu. Ya pasti ada. Pasti ada itu nih tekanan. Pasti ada ya. Buat kita sebagai pelatih, apalagi ketika pertandingan, kita harus mengingatkan si fighternya untuk menjalankan gameplay atau rencana pertandingannya kita. Misalnya dia melakukan misalnya blunder nih atau apa, ya kita harus tetap teriak mengikuti dia atau di pinggir oktagon. Oke, nah di saat mungkin lu latih udah bener, ya enggak? Lu latih dia udah bener segala macem, tapi di saat dia masuk pertandingan itu kan kondisinya beda di saat sama lu latihan. Mental pertama itu parah sih mentalnya kan. Di saat dari supporter reaksi segala macem, dan mungkin mental itu gimana tuh? Cara lu ngelatih dia itu gimana? Iya, maksudnya gini, ketika mereka sudah di latihan pun mereka sudah istilahnya sudah terbiasa dengan tekanan latihan. Misalnya latihan kita juga press dengan mentalnya dia. Oh, ada pressure juga pas latihan. Ya, kita latihan beban, latihan apa sampai dia titik limit dan kita ngikutin lagi. Lu bisa misalnya lu kemarin bisa nih latihan segini, masa di pertandingan 2 menit lu nggak kuat. Dan mengingatkan apa keunggulan dia dan apa yang harus diperbaikin, itu sih. Oh, jadi di saat dia masih latihan pun udah ada pressure yang memang lu latih dari situ ya. Jadi pas dia masuk ring, dia masuk lapangan, tempat tanding tuh mentalnya juga tetap kejaga gitu ya. Soalnya kan kayak gitu kan
kuncinya sebenarnya awalnya di mental. Dari mental, teknik. Kalau teknik itu kan teknik bisa dipelajari lah ya. Tapi kalau mental udah jeblok, udah susah itu. Selain lu buka pelatihan ini, apa lagi yang lu buka? Ada usaha lain kah, entah apa-apa gitu maksudnya? Gue baru membuka ini selama pandemik ini gym gue tutup. Kita gym tutup dong. Maksudnya selama pandemi kita tidak member. Gue usaha sedikit, gue punya usaha makanan. Oh gitu. Oh jadi pas COVID itu lo sempat tutup nih? Ini tutup. Pure tutup. Iya sih, ngeri juga sih ya. Ngeri. Soalnya kita berhubungan dengan keringat orang dan lain sebagainya, itu ngeri. Walaupun di bulan kedua gue sudah punya ibaratnya buku petunjuk dari Federasi Internasional apa aja yang dilakuin, tapi tetap aja gue harus lihat dulu. Terus juga gue lihat dari pemerintah apa yang harus dilakuin, dan akhirnya ini jalan 2 bulan baru gue buka lagi. Ya kan, yang penting kan sekarang kan pas new normal ini kan lo harus ngikutin protokol kesehatan juga dong. Berarti kan lo bisa beroperasi lagi, tapi protokol kesehatan juga harus diikuti. Tapi dari pas gue datang sih gue dikasih sanitizer segala macam, lengkap sih ini, keren. Bersih juga tempatnya AC. Tadi gue juga pas sama lo. Tapi sorry gue pengen nanya, kalau ini kan termasuknya lo latihan kan olahraga, ngeluarin keringet di ruang AC gini nggak apa-apa ya? Nah kalau ini, kalau biasanya kalau lagi latihan ini gue buka. Oh dibuka AC nggak, jadi biar keringetnya keluar juga ya. Gitu. Ini karena ada bos saya. Oh lo yang bos, waduh di bos. Kalau gue ya gini-gini aja nih kan. Apa aja jadi pas semenjak itu lo buka usaha apa lagi? Gue punya satu usaha makanan. Yaudah. Kuliner, lo main di kuliner? Gue buka kuliner, gue punya rice bowl, gue punya frozen food yang gue bikin sendiri. Karena memang dulu di Bandung pun gue juga punya kafe dulu. Oh, sempat punya kafe. Gue punya warung steak. Terus yaudah tutup. Oh, apa tuh nama Instagramnya? Ada nggak biar bisa gue promoin? Kalau untuk makanan gue Dapur Si Panda. Dapur Si Panda. Ini gue kasih tunjuk aja ya di layar. Oke. Nah terus kalau untuk yang ini pelatihan ini? Ini Panda MMA _Jakarta Instagramnya. Jadi, oh ini Panda MMA. Yep. MMA ya? Apa sih? Ya, MMA. Oke. Gue pengen nanya-nanya terkait ini nih sekarang. Untuk latihan sama lu tuh berapa sih biayanya? Kalau gue kan gratis nih, gara-gara bikin konten kan jadinya. Lu bisa kontak langsung aja di ya deh nih di ada ya, nanti gue kasih lokasi ke gue ya untuk info WA segala macamnya. Itu ada di situ, atau bisa lewat aplikasi Strongby, itu gue juga. Oh Strongby juga ada. Ada. Jadi itu aplikasi lu nggak bisa lu bisa booking dari dia. Biasanya ada promo-promo untuk diskon atau apa melalui mereka. Oh gitu. Oh jadi ada kalau mau dapat diskon latihan di sini lewat Strongby. Iya, mereka kadang-kadang ada promo atau apa. Oh gitu. Oke, siap. Ini lokasi di mana nih? Detailnya. Oke, di Jalan Kalibata Tengah nomor 55 di situ, Jakarta Selatan. Nomor 55. Yap. Oke, siap. Datang guys, datang ke sini. Jadi kalian mungkin bisa sekarang menurut gua olahraga kayak gym udah mainstream lah ya. Mungkin kalian bisa coba ini juga ya, bisa jaga kesehatan, terus apa? Bela diri juga ya. Jadi banyak juga manfaatnya. Gitu. Fisik juga, otot bisa kebentuk nggak? Bisa. Terus sama lu juga yang gue ngerasain ya ketika gue belajar di sini adalah lebih fokus gitu. Jadi misalnya ya lu capek, lu harus di-push dengan target, lu harus selesai lama-lama ya. Itu akan kebawa ke dunia nyata, ke kehidupan real ya. Jadi dari latihan ini juga bisa menginikan karakter kita di dunia real ya. Mengembangkan fokusnya ya ke dunia real juga ya. Jadi terbiasa dengan pressure lah gitu. Oke, nah, bos Nanda nih. Berarti nanti gue bisa nyobain makanannya juga kan? Boleh. Dari Instagram, ada infonya juga di Instagram. Ada di Instagram situ menunya apa aja. Oke, siap. Oke, sampai sini aja guys ngobrol-ngobrol gue sama pelatih MMA. Mungkin kalian kalau yang mau cobain untuk latihan di sini nggak apa-apa, datang aja ke sini. Tapi lebih bagus jadi member, jadi bisa lebih murah ya. Sebulan datang bisa 4 kali ya kan, lebih murah jatuhnya. Oh, jauh lebih murah. Oke guys, sampai sini aja video gua. Mas Nanda, makasih banyak nih atas info-infonya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat viewers gua. Okay. Berarti pekerjaan yang enak itu di saat kita hobi dan hobi itu menghasilkan ya. Betul. Seperti Bro Nanda ini. Oke, thank you banyak. Terus lagi lah. Oke guys, sampai sini aja video gua. Mungkin next video gua akan ngebahas terkait usaha yang lain.
Jadi terus saksiin video gua. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke, see you next video.